Halo anak-anak ibu, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang pertama masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran kedua. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Bacalah bacaan berikut. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga
dan lingkungan. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Kata kuncinya adalah kampung. Isi bacaan tersebut belum sesuai dengan kata kunci yang saya sebutkan karena isi bacaan lebih banyak menggambarkan pengelolaan sampah di kampung tersebut, bukan menggambarkan kampung secara umum. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Sampah rumah tangga biasanya dibuang dan dibakar di pekarangan. Masih belum ada pengelolaan untuk memanfaatkan sampah. Sampah yang ada di rumah biasanya saya buang di pekarangan belakang. Berikut ini kalian boleh mendengar lagu Aku Cinta Lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Setelah kalian mendengar lagu tersebut, kalian akan tahu isi lagu tersebut. Apakah kamu menyanyikan lagu di atas tadi sesuai dengan interval lagunya? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval lagu? Dalam bernyanyi, tentu ada tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada tersebut disebut interval nada. Interval nada adalah jarak satu nada dengan nada lainnya. Peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita. Dari anak-anak, para remaja dan orang tua, hendaknya peduli dengan lingkungan. Ayo mengamati
Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas. Nah, di gambar ini kita bisa melihat adanya perbedaan tinggi badan, ukuran tubuh, ukuran pakaian, warna pakaian, dan alas kaki. Tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Masa puber adalah masa berkembangnya manusia dari anak-anak menjadi remaja. Ciri-ciri anak pada masa puber: laki-laki tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, tumbuh jakun pada leher, suara membesar, dan mengalami mimpi basah. Nah, ciri-ciri anak pada masa puber untuk perempuan: payudara membesar, tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiak, pinggul membesar, dan mengalami menstruasi. Tahukah kamu menstruasi dan mimpi basah? Ciri utama masa pubertas adalah berfungsinya organ reproduksi. Masa pubertas pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari kelamin perempuan. Menstruasi disebabkan oleh peluruhan dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Sementara itu, masa pubertas pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah adalah keluarnya sel sperma dari alat kelamin laki-laki. Mimpi basah terjadi karena testis sebagai organ penghasil sperma telah penuh. Testis dapat penuh karena menghasilkan jutaan sperma setiap hari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa mendiskusikan bersama orang tuamu tentang masa puber untuk mengetahui lebih dalam tentang masa puber. Semoga kalian memahami pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms